Pernah nggak kamu ngalamin masa-masa sulit yang nyebelin banget, yang bikin kesel, yang seakan-akan udah nggak ada lagi yang bener, semua serba salah. Iya, situasi tanpa solusi. Pasti pernah ya. Tahu nggak, ternyata ada loh cara paling ampuh untuk bisa mengubah situasi tersebut. Saya kasih tahu ya, cara paling ampuh untuk bisa mengubah situasi tersebut adalah dengan bersyukur. Iya, bersyukur. Mungkin kedengarannya aneh ya. Masa sih kita mensyukuri hal-hal sulit? Masa iya kita bersyukur akan hal-hal negatif itu? Hal-hal yang bisa kesel itu? Masa hal kesel harus disyukurin? Well, tapi bener loh, ketika kamu mulai bisa bersyukur dan melihat sesuatu yang bisa disyukuri dari sesulit-sulitnya keadaan, itulah yang nantinya akan membantu kamu untuk bisa bangkit dan menemukan kembali cahaya dalam segelap-gelapnya keadaan. Ketika kamu berada di situasi yang negatif, pikiran dan perasaan kamu itu akan dikelabui oleh hal-hal yang negatif itu. Jadi ibaratnya ada kabut, yang bisa kamu lihat itu hanyalah problem dan masalah. Masalah dan problem, masalah, dan masalah. Dan ketika kamu bersyukur, rasa syukur itu yang akan membuka mata kamu terhadap kesempatan-kesempatan yang awalnya tidak terlihat. Ketika kamu bersyukur, maka mata kamu akan terbuka, kabut itu akan lebih menghilang dan kamu akan bisa melihat hal-hal yang baik. Well, tapi susah Pak Kasih. Kalau lagi kesel tuh susah banget untuk bisa sadar, susah untuk bersyukur. Nah, kalau kamu benar-benar serius, ya harus dipaksa. Iya, ketika kamu berusaha untuk memaksa, paksa untuk bisa berterima kasih, paksa untuk bisa bersyukur, coba deh, apapun keadaannya, lengkapi kalimat berikut. Untung ... Nah, bayangin ya, bayangin kamu lagi di situasi yang sangat sulit, yang sangat menyebalkan, yang sangat merugikan, dan kamu bisa bilang untung ... dan paksa untuk bisa melengkapi kalimat tersebut. Saya yakin keadaannya pasti akan berubah. Saya pun juga selalu begitu. Masih ingat banget nih ketika tanggal 1 Januari 2020 di hari tahun baru saya bangun, ternyata rumah sudah kemasukan air karena banjir. Dan bahkan bukan hanya rumah yang kemasukan air, mobil pun sudah kemasukan air dan sudah tidak bisa diselamatkan. Dan itu pun saya masih berusaha untuk bisa mensyukuri. Untung ... Untung banjirnya pada tanggal 1 Januari. Coba kalau banjirnya sebelumnya, pasti saya masih liburan tuh. Dan di rumah jadi kosong. Malah jadi repot kan kalau banjir di rumah kosong. Walaupun air masuk sampai ke dalam rumah, tapi untung masih bisa mengungsi sebelum air tambah naik. Untung masih bisa bersama keluarga. Dan masih banyak lagi untung-untung yang lainnya di tengah situasi yang mungkin banyak orang bilang ini musibah ya. So, coba deh praktekin, sederhana kok, tapi percaya deh sama saya. Perlahan-lahan kamu akan melihat dan menemukan hal positif dalam hidup kamu. Dan situasi itu pun dijamin akan berubah. Semakin sulit keadaannya, justru semakin penting untuk kamu bisa bersyukur. Karena sekali lagi, rasa syukur itu bisa tetap membuat kamu tegar berpijak. Rasa syukur itu bisa tetap membuat kamu berdiri dengan tegap dan melangkah. Ingat ya, tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik di setiap harinya. Life is good with Pak Kasih.